Assalamualaikum. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling dramatis dalam Al-Quran. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana diceritakan secara detail oleh Allah dalam surat Hud ayat 25 sampai 49. Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sungguh, aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih." Nabi Nuh alaihi salam diutus ke kaumnya yang sudah tenggelam dalam penyembahan berhala. Patung-patung dari kayu dan batu yang mereka buat sendiri, mereka anggap sebagai Tuhan. Tetapi kaumnya menolak. Mereka berkata, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami." Dan selama 950 tahun lamanya, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah. Bayangkan, dakwah selama hampir 1 milenium, siang malam, hujan maupun panas terik, anak dan istri sendiri sebagian menolak. Nabi Nuh alaihi salam bersabar luar biasa, hingga akhirnya ia menerima wahyu. Allah memerintahkan sesuatu yang luar biasa. "Buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami." Mulailah Nabi Nuh alaihi salam membuat bahtera itu. Setiap kali para pemuka kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Tapi Nabi Nuh alaihi salam tetap sabar. Beliau menjawab, "Jika kalian mengejek kami sekarang, maka kelak kami akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Maka kelak kamu mengetahui siapa di antara kita yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa pula yang akan ditimpa azab yang kekal." Tibalah hari yang telah ditentukan oleh Allah. Allah berfirman, "Muatkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari setiap jenis, serta keluargamu dan orang-orang yang beriman." Ketika Nabi Nuh alaihi salam berseru kepada orang-orang apa yang Allah firmankan kepadanya, ternyata hanya sedikit saja yang percaya padanya. Air memancar dari tanah. Hujan deras tak henti-hentinya. Sungai meluap, laut naik. Orang-orang panik berlari kemana-mana. Nabi Nuh alaihi salam memanggil, "Naiklah ke dalamnya." Dengan nama Allah lah berlayar dan berlabuhnya, tapi anaknya sendiri menolak. Nabi Nuh alaihi salam terus memanggil, "Wahai anakku, naiklah bersama kami. Janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Tapi anaknya menjawab, "Aku akan berlindung ke gunung yang dapat melindungiku dari air." Nabi Nuh alaihi salam berkata lagi, "Tidak ada yang dapat melindungi dari azab Allah kecuali orang yang dirahmatinya." Tapi dia tetap menolak. Sungguh momen yang mengharukan. Nabi Nuh alaihi salam bahkan memohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku." Tapi Allah menjawab, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Sesungguhnya perbuatannya bukanlah perbuatan yang soleh. Maka jadilah anak itu termasuk yang ditenggelamkan bersama orang-orang kafir." Langit sangat gelap, awan hitam menutupi seluruh cakrawala. Air dari langit dan air dari bumi bertemu, menciptakan banjir yang dahsyat, tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung-gunung. Setelah kehendak Allah terlaksana, kehancuran dan penghapusan orang-orang zalim telah sempurna. Turunlah firman Allah yang mengakhiri azab. "Wahai bumi,
telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah mencurahkan hujan. Air pun disurutkan, dan urusan pembinasaan para pendurhaka pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Dudi. Dan dikatakan, kebinasaanlah bagi kaum yang zalim. Nabi Nuh alaihi salam dan orang-orang yang beriman turun dari kapal dengan hati penuh syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kehancuran. Itulah kisah Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Hud ayat 25 hingga 49. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihi salam untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran, sabar dalam menghadapi ujian, dan tidak pernah sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.